Contoh, kenal Firaun? Tidak, biar cepat ya. Firaun itu sefiraunnya. Seringkali saya katakan ini. Nggak pernah disebut namanya. Karena yang inti di kisah itu bukan namanya. Kenapa disebutkan Firaunnya? Firaun itu gelar. Dari kata Farao, Raja Mesir. Zamannya Nabi Yusuf namanya masih Malik. Zaman Nabi Yusuf masih Malik. Setelah dinastinya itu selesai, kemudian eranya Nabi Yusuf, masuk dinasti berikutnya di kerajaan Mesir pada saat itu berubah jadi gelarnya Farao. Bahasa Arabnya Firaun. Di Firaun itu gelar yang melekat pada pemimpin masa itu. Kalau kita misalnya presiden atau raja gitu kan. Kenapa dilekatkan kedudukannya? Untuk memberikan pelajaran, bimbingan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Supaya tidak menyimpangkan kedudukan itu dari yang semestinya. Kenapa? Karena kedudukan itu lekat dengan ujian. Setiap orang yang punya kedudukan ada potensi menyimpang dari itu semua. Ketika kedudukan itu disimpangkan, maka yang membahayakan bukan hanya untuk dirinya. Orang-orang sekitarannya akan mendapatkan bagian dari motorotnya. Karena itulah datang Nabi Musa bukan untuk menurunkan Firaun dari kekuasaan, bukan. Tapi membimbing kekuasaan itu agar mengeluarkan kebijakan yang bermaslahat. Dari sinilah muncul kitab bab tata negara. Disebut dengan Kitabul Imarah. Nomor 33 topiknya dalam Sahih Muslim. Dari 54 nomor 33 Kitabul Imarah. Jadi kalau antum ngaji Kitabul Imarah itu ada bimbingan dalam bidang kedudukan. Misalnya larangan penyelenggara negara menerima gratifikasi. Ada. Saya bahas tuh kemarin di KPK. Ya, ada larangan gratifikasi, ada. Ya, di Sahih Muslim itu topik nomor 33, subtopik nomor 7. Ya, bab tahrim atau hadaya tuh, atau hadaya. Bayangkan lil ummal, larangan memberikan gratifikasi pada penyelenggara negara. Hadisnya jelas, diutus seseorang oleh Nabi SAW, seorang abdi negara. Ya, begitu diutus, apa yang terjadi? Dia pulang nih, kata dia, ini untuk Anda, yang ini dihadiahkan kepada saya. Apa komen Nabi? Kata Nabi, sebaiknya begini deh, kalau kamu hitung hadiah, kamu pulang ke rumah, di rumah ibumu atau bapakmu, lepaskan kedudukan ini. Kira-kira lihat, kalau kamu pensiun, gak kerja di sini, gak dikasih jabatan, masih dapat hadiah gak? Itu. Nabi jaga betul, jangan sampai pemberian gratifikasi ini merubah cara pandang engkau dalam bekerja. Ya, yang seharusnya pajak segini, udah kurangi aja deh karena dikasih gratifikasi. Yang seharusnya tugasnya begini, dikurangi nilainya karena diberikan gratifikasi. Itu ada babnya sendiri. Nah, itulah dalam Islam seperti itu, komplit semuanya. Di antara satu dengan bagian yang lainnya terukur. Nah, Isra Mi'raj itu yang dilihat bukan waktunya. Karena yang esensialnya bukan itu. Apa hikmah dari situ? Dibagi 3, ada pra Isra Mi'raj, ada saat Isra Mi'raj, ada pasca Isra Mi'raj.